Oke, ada dua kondisi di mana sebuah pembicaraan itu tidak layak. Pertama adalah kalian nulis speech itu seperti esai dan kemudian kalian membacanya satu persatu kayak baca esai. Itu nggak appropriate sama sekali. Bosen gitu orang dengernya ya. Kemudian yang kedua adalah em, kalian mempersiapkan esai itu sangat minimal, pidato itu sangat minimal, dan kemudian kalian pasrah aja cari inspirasi ketika kalian nanti ngomong. Nah, ini penyakit seringnya public figure melakukan ini gitu ya. Misalnya Pak Camat, saya yakin kok gitu ya, Pak Camat, Pak Lurah, nggak banyak yang mempersiapkan pidatonya sebelum mereka bicara. Tiba-tiba misalnya hari ini mereka disuruh kasih sambutan 5 menit, mereka ngomongnya nggak jelas gitu, sambutan pada akhirnya jadi sia-sia. Kasihan orang yang dengar gitu, kita buang-buang waktu mereka. Nah, ini sangat tidak layak, sehingga kita tetap harus persiapan gitu, apa yang harus kita omongkan. Cuman ketika kita sudah persiapan, kita sudah tulis, kita nggak boleh baca kayak kita baca esai, kayak kita baca koran. Audiens kita bukan anak-anak loh gitu ya, bukan anak sekolah yang harus didikte satu persatu. Oke, yang kedua adalah berlatih untuk melakukan speech atau pidato. Sebelum kalian speech, misalnya besok saya ada jadwal untuk presentasi, maka malam ini saya harus belajar, berlatih gitu ya. Nah, saat kita berlatih, eh, awal-awal pasti akan sangat sulit. Misalnya keselip lidah kek gitu ya, slip tongue, atau misalnya kepleset ngomong gitu ya. Itu hal yang biasa. Kadang-kadang belibet ngomongnya waktu kita berlatih, itu hal yang biasa. Jangan khawatir gitu ya, jangan kemudian discourage atau patah semangat. Nah, saat kalian berlatih di rumah, kalian harus bisa memastikan bahwa speech kalian atau pidato kalian berlangsung lebih lama dari waktu, batasan waktu itu. Kenapa? Karena ketika kalian ngomong di depan umum, kalian cenderung ngomong lebih cepat. Kenapa? Karena ketika kita grogi gitu ya, kadang-kadang kita ngomongnya langsung pingin cepat selesai aja. Nah, itu yang harus kalian latih. Nah, ketika kalian mempresentasikan, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah saat memulai pidato. Saat mulai pidato, kalian harus berdiri di depan ruangan, di depan audiens, dan kalian harus merasa rileks. Meskipun kalian panik, kalian harus benar-benar rileks. Kalian bisa lihat tembok, kalian bisa lihat rambutnya para audiens gitu kalau kalian nggak mau tegang. Terus kemudian ketika kalian ingin menggunakan gestur atau gerakan tangan, gunakan gerakan tangan yang senatural mungkin. Tapi jangan sampai gerakan tangan itu mengganggu atau mendistraksi para pendengar dari menerima pesan-pesan kalian. Kemudian yang berikutnya adalah eye contact atau kontak mata tuh. Nah, kalian bisa lihat kalau kalian kuliah, dosen-dosen kalian pasti pakai kontak mata gitu ya. Nah, kenapa sih pentingnya kontak mata? Karena kontak mata itu menandakan bahwa ada komunikasi antara kalian dengan audiens. Dan kalau kalian nervous lihat mata dari audiens itu, cukup lihat rambutnya kek atau bahunya kek, jadi nggak perlu kalian benar-benar harus melototin mata mereka gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus bisa menjaga suara. Nah, kalian harus bisa menggunakan suara kalian secara lebih ekspresif. Misalnya kalau lagi ngomongin sesuatu yang happy gitu ya, suaranya yang happy gitu, jangan sedih, jangan datar, intinya nadanya tuh jangan datar. Kemudian
jangan jangan kemerungsung dari suara kalian dan dari kecepatan ngomong kalian. Nikmati aja speech kalian. Itu ya, kalian sudah menyusun, kalian percaya bahwa kalian sudah cukup berlatih sehingga ketika speech dikasih waktu presentasi 10 menit, kalian akan menghabiskan waktu 10 menit dengan lebih efektif dan efisien.